Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Dan di video terakhir ya, beberapa video terakhir kemarin yang saya bagikan. Jadi di sini saya akan mencoba meralat sedikit informasi dari video-video tersebut. Kemarin sempat saya bagikan informasi kalau sisi kiri dari track lane dengan jarak antara rumput dan aspal akan menjadi di subbase dan di aspal lagi. Namun bisa meralat kalau ini akan menjadi area pit walk atau tembok pit yang akan berdiri di samping kiri dari aspal track lane. Dan pit wall sendiri kita tahu sangat berfungsi dan sangat berguna di saat balapan untuk MotoGP ataupun Formula One. Ya, sebagai gambaran akan saya jelaskan sedikit apa fungsi pit wall atau bagaimana sistem kerja yang ada di dalam pit wall. Jadi mungkin teman-teman sekalian ya, ada banyak istilah nama tempat di area racetrack MotoGP ya, misalnya pit lane atau garage atau media center atau paddock dan sebagainya. Dan pit wall sendiri yang berdiri di depan track lurus nantinya, atau kita sebut aja pit wall canopy. Jadi pit wall canopy jarang banget disebut-sebut ya, namun keberadaannya boleh dibilang paling depan saat race dilakukan. Di sini saya ambil contoh pit wall canopy dari Red Bull sebagai gambaran buat teman-teman supaya lebih cepat memahami. Ya, secara kalimat adalah bangunan ya sementara berupa kanopi yang posisinya nempel langsung di dinding pit atau dinding pit wall. Dan di visual ini adalah contoh dari pit wall dari tim Red Bull Racing ya, yang mana hampir mirip lah dengan pit wall yang ada untuk balapan MotoGP juga. Dan di pit wall canopy setidaknya nanti akan ada 6 display yang menginformasikan hal-hal yang terjadi di saat race. Nah, dari 6 display tersebut hanya terlihat ada 5 jenis informasi yang diperoleh. Informasi-informasi apa saja yang disediakan di pit wall canopy? Jadi semua kejadian yang terjadi selama MotoGP berlangsung, misalnya saja kalau kita lihat di dalam pit wall canopy, misalnya di gelaran-gelaran balap yang kita tonton di TV langsung juga. Nah, display-display tersebut diantaranya display A adalah display dengan nomor official ketiga yang menginformasikan perkembangan lap time rider. Di sini bisa terlihat informasi progres rider inning per inning atau bisa jadi sektor per sektor dalam satu lap. Sedangkan untuk display B atau display yang kedua nantinya display video real time apa yang terjadi di racetrack atau di track lane. Kemudian ada display C yang bisa kita lihat ya nantinya untuk layar yang ketiga untuk display list kejadian-kejadian yang terjadi di saat race, seperti kapan waktu sighting lap atau kapan waktu warm up lap, kapan waktu start atau adakah yang jump start, kalau ada siapa dan kapan masuk ke pit untuk kena penalti, dan adakah siapa yang crash dan kapan kejadian crashnya dan lain-lain. Pokoknya di display C ini sangat lengkap sekali informasi juga. Dan ada juga display D dan E. Ini adalah dua display yang disediakan untuk mengetahui progres posisi masing-masing rider. Nah, selain itu juga untuk display D dan E juga bisa kita amati untuk berapa lap time-nya ya, berada beda pembalap di belakangnya, plus data top speed yang digeber oleh pembalap. Jadi nanti terlihat pembagian grup kelompok seperti data-data yang berada di deretan display nantinya di dalam pit wall canopy.
Nah, ada juga display F yang sejatinya sama dengan display A, yakni display dengan nomor yang berisi informasi progres masing-masing rider. Nah, nanti untuk pit wall ya, atau para mekanik yang berada di pit wall akan berkolaborasi dengan pitboard ya, untuk pembalap Grand Prix misalnya, untuk Moto2, Moto3, MotoGP dan semua. Dan kita bisa lihat siaran di TV atau kita nonton langsung di sirkuit balap motor MotoGP dan WSBK. Tentu pernah kita saksikan kalau ada kru mekanik yang di depan pagar pit wall yang berseberangan dengan tribun utama, atau yang mereka suka pegang papan bertuliskan huruf atau angka atau simbol tertentu, dan itulah yang disebut pitboard. Nah, ini digunakan sebagai media komunikasi satu-satunya antara pembalap dengan timnya. Dan kru mekanik khusus ini bolak-balik nanti memantau langsung atau secara real time segala kejadian di lintasan pada susunan display monitor yang ada di pit wall atau di pit wall canopy, dan selanjutnya menyusun kombinasi lembaran pesan huruf atau angka atau simbol tadi yang disajikan. Nah, nantinya disajikan kepada pembalap untuk pitboard agar terlihat oleh pembalap saat melintas di trek lurus ini. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, rider harus tahu situasi kondisi dari 4 baris pesan dalam sekelebatan sambil konsentrasi atur strategi di lintasan. Jadi menjelang event pembukaan seri balap MotoGP yang dimulai di mana saja, maka akan lebih seru kalau kita mengetahui dan arti dari pesan-pesan untuk dari pitboard ya, dari mekanik itu yang dikonsentrasikan oleh para pembalap. Ya, beberapa contoh kalau kita melihat dari tampilan pitboard ya, sekali kita melihat ada huruf L, ada huruf P, ada huruf plus, ada huruf dan sebagainya.